Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang sejenis baik struktur maupun fungsinya. Berikut zat interselulernya. Meskipun sangat kompleks, pada mamalia diketahui 4 jenis jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Yuk kita bahas jaringan yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang membatasi tubuh dan lingkungannya, baik di sebelah luar maupun sebelah dalam. Jaringan epitel memiliki fungsi antara lain menutupi dan melapisi permukaan, absorpsi, sekresi, sensoris, dan kontraktil. Klasifikasi jaringan epitel biasanya digolongkan menjadi 2 golongan utama menurut struktur dan fungsinya. 1. Epitel penutup. Epitel penutup ini terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Pengelompokannya berdasarkan jumlah lapisan sel dan morfologinya. Epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang dikhususkan untuk menghasilkan suatu getah sekresi yang komposisinya berbeda dengan darah ataupun cairan antar sel. Secara fungsional, sel-sel kelenjar dikelompokkan menjadi holokrin, apokrin, dan merokrin. 2. Jaringan ikat. Jaringan ikat bertanggung jawab untuk memberikan dan mempertahankan bentuk tubuh. Ada 3 jenis serabut utama jaringan ikat, yaitu serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut retikulin. Selain serabut-serabut tersebut di atas, jaringan ikat tersusun oleh sel-sel tertentu. Sel-sel tersebut fibroblast, makrofag, melanosit, sel plasma, mast cell, leukosit, sel advential, dan sel adiposa. Ada beberapa jenis jaringan ikat dikelompokkan berdasarkan pada komponen yang menonjol di dalam jaringan tersebut atau suatu sifat struktural jaringan tersebut, terdiri atas jaringan ikat embrionik dan jaringan ikat dewasa. Jaringan ikat dewasa terdiri atas jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan ikat elastis, jaringan ikat retikulin, jaringan lemak, dan jaringan ikat cair. Ketiga, rawan merupakan sejenis jaringan ikat dengan zat interselulernya berupa jelly dan di dalamnya terdapat serabut kolagen dan elastis. Pada zat interselulernya terdapat rongga yang dinamakan lakuna yang berisi sel-sel rawan yang disebut chondrosit. Ada 3 jenis rawan, yaitu tulang merupakan salah satu jaringan terkeras di dalam tubuh. Tulang terdiri dari bahan intersel yang mengalami kalsifikasi, matriks tulang, dan berbagai jenis sel seperti osteosit, osteoblast, dan osteoklas. 5. Jaringan otot. Jaringan otot bertanggung jawab untuk gerakan tubuh. Jaringan otot mengandung sel-sel khusus yang hanya memerankan satu fungsi utama, yaitu kontraksi. Jaringan otot meliputi 40-50% berat badan dan mempunyai 4 sifat, yaitu elastis, dapat direnggangkan, dapat dirangsang, dan dapat berkontraksi. Berdasarkan lokasi, struktur otot, dan kontrol dari saraf, jaringan otot terbagi menjadi otot polos, dikenal juga dengan otot visceral. Kedua, otot lurik, dikenal juga sebagai otot rangka. Yang ketiga, otot jantung. 6. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf didistribusikan di seluruh tubuh sebagai suatu jaringan komunikasi terpadu. Jaringan syaraf memiliki fungsi khusus, yaitu untuk membentuk dan menjalankan impuls. Walaupun sangat rumit, jaringan syaraf secara struktural terdiri dari sel saraf atau neuron yang biasanya menunjukkan banyak duluran yang panjang, dan sel glia atau neuroglia merupakan bagian yang menyokong dan melindungi neuron
ikut serta dalam aktivitas syaraf, pensuplai nutrisi syaraf, dan proses pertahanan sistem syaraf pusat. Yuk kita bahas apa itu neuron. Neuron merupakan satuan anatomis dan fungsional yang berdiri sendiri dengan sifat-sifat morfologinya yang rumit. Umumnya, neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit yang berfungsi menghantarkan impuls ke arah badan sel, dan akson atau neurit yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel ke sel lain. Berdasarkan tonjolan sel saraf dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis sel saraf, yaitu sel saraf multipolar, sel saraf bipolar, dan sel saraf pseudonipolar. Secara fungsional, sel saraf dapat dikelompokkan juga menjadi 3 jenis, yaitu sel saraf sensoris, saraf motoris, dan interneuron. Nah, sekarang kita bahas apa itu neuroglia. Neuroglia berdasarkan morfologi dan fungsinya terdiri atas 4 jenis, yaitu astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan ependim.